Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan kiranya Bapak Ibu, para sahabat semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, hati yang terus mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, tanggal 28 Desember tahun 2021 ini, saya mengajak Bapak Ibu kembali merenungkan firman Tuhan, sehingga firman ini menjadi tuntunan dan menjadi peneguh iman kita di dalam segala hal yang kita lakukan, kita hadapi di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah dari 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya," artinya Nahas, "telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, kepada Hanun, dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yerusalem sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kemari." Ibu dan bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di dalamnya kita bisa temukan satu kata. Dikatakan orang-orang itu sangat dipermalukan. Orang-orang itu sangat dipermalukan. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan di situ? Yaitu pegawai-pegawai Daud sangat dipermalukan. Siapa yang mempermalukan mereka? Yaitu orang-orang Amon atas perintah Hanun. Ibu bapak dikasih Tuhan, waktu saya melihat ayat keempat dan ayat kelima, saya langsung berpikir, mengapa Hanun salah paham? Mengapa Hanun gagal paham? Mengapa Hanun salah mengerti? Mengapa Hanun melakukan tindakan yang bodoh dan sangat merugikan itu? Mengapa? Itu menjadi pertanyaan di hati saya, karena sangat-sangat disayangkan sikap dan tindakan Hanun ini. Padahal kita tahu di dalam ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dikatakan, waktu Raja Nahas meninggal, yaitu raja dari Bani Amon itu, kedudukan raja itu digantikan oleh anaknya bernama Hanun. Karena kondisi tersebut, Daud menunjukkan simpati kepada Hanun, yaitu anak dari Nahas, yang adalah raja yang bersahabat dengan Daud. Nahas itu sahabat Daud. Nahas itu bersahabat dengan Daud. Maka waktu Nahas meninggal, dia menunjukkan simpatinya kepada Hanun, putra daripada Nahas, dan sekaligus juga tentunya untuk membangun persahabatan kepada Hanun. Daud mengutus utusan menyampaikan pesan turut berduka cita. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanggapan Hanun sangat fatal. Tanggapan Hanun salah total. Bukannya dia berterima kasih, bukannya dia menghargai, tapi apa yang terjadi? Dia melakukan tindakan yang bodoh. Hanun melakukan tindakan yang bodoh. Harusnya
Hanun berterima kasih dengan mengetahui bahwa ada utusan atau ada pegawai-pegawai Daud datang. Karena Daud itu raja besar. Dia harus berterima kasih. Tapi apa yang terjadi? Hanun justru menyuruh agar menangkap pegawai-pegawai Daud. Dan dikatakan dalam ayat 4 dan ke-5, bahkan mencukur setengah janggut mereka, memotong pakaian mereka sampai ke pantat, saudara. Lalu dilepaskan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-5 tadi, mereka sangat mempermalukan pegawai-pegawai Daud. Menyedihkan. Itu artinya bahwa Raja Hanun sedang melecehkan pegawai-pegawai Daud dan sekaligus menganggap remeh Daud yang mengutus mereka. Ini artinya dia bertindak bodoh, bertindak yang sangat fatal. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya coba pelajari lagi, lihat lagi ayat yang ketiga. Mengapa Hanun bertindak seperti itu? Mengapa Hanun bertindak sebodoh itu? Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, adalah karena perkataan, adalah karena masukan, adalah karena pemikiran yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka Bani Amon. Artinya pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Bani Amon itu. Mereka mengatakan, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Jadi mereka berkata, dengan kedatangan para pegawai-pegawai Daud itu, bukan berarti Daud menghormati Nahas, ayah Hanun, bukan. Dan juga bukan karena dia bermaksud baik, kira-kira begitu. Tapi justru dikatakan oleh para pemuka-pemuka itu, ini datang, pegawai-pegawai Daud ini datang adalah menyelidiki kota ini, mengintai kota ini, menghancurkan kota ini. Nah sayangnya ibu bapak dikasih Tuhan, Hanun langsung mendengarkan hal itu. Inilah penyebab kesalahpahaman itu. Inilah penyebab tindakan yang bodoh itu. Inilah menyebabkan tindakan Hanun yang sangat fatal itu. Hanun bertindak tindakan yang tidak bersahabat. Tindakan yang menyenangkan itu dilakukan karena nasihat para pemuka-pemuka dan juga karena dia salah mendengarkan atau tidak menyimak atau tidak meneliti akan nasihat dan masukan dari pemuka-pemuka Bani Amon tersebut. Ibu bapak dikasih Tuhan, dari tadi saya katakan ini tindakan bodoh, tindakan yang fatal. Kalau begitu, apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya bagi kita bapak ibu dikasih Tuhan, dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita, supaya kita tidak punya pengalaman, tidak mengalami hal yang sama seperti Hanun, yang akhirnya merugikan kehidupan dan merugikan diri kita sendiri. Yang pertama adalah hati-hati dalam menerima masukan dan nasihat. Hati-hati, jangan langsung terbawa perasaan, jangan tanpa pengujian secara akurat, tapi langsung percaya. Hati-hati. Jangan karena kita tahu, oh ini para pemuka, maka pasti pendapatnya benar, ini pasti tindakannya benar. Hati-hati kepada siapapun, oleh siapapun memberikan nasihat, memberikan masukan, tindakan apapun yang dikatakan, kita perlu mengujinya karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Manusia bisa saja salah. Maka perlu kita meminta hikmat Tuhan supaya kita hati-hati dalam menerima masukan dan tindakan. Jangan karena dia tokoh tertentu, maka kita percaya semua tindakannya pasti benar. Oh, belum tentu. Hanya Tuhan yang pasti benar. Hanya Tuhan yang pasti tidak salah. Suatu ketika Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang tokoh yang mengatakan dia tokoh agama. Dia mengatakan dia punya keahlian. Setiap uang tangannya masukkan ke kantongnya, dia keluarkan tangannya, maka dia keluarkan uang. Terus berlimpah dan terus keluar uang, terus uang. Dan orang-orang berkata begini, wah itu pasti benar. Karena dia kan seorang tokoh agama. Dan akhirnya banyak yang tertipu. Kenapa? Karena mereka tertipu karena menganggap, oh, ini pasti benar. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pasti benar itu hanya Tuhan. Siapapun yang memberikan petunjuk, memberikan nasihat, harus berhati-hati. Sama seperti yang dilakukan oleh Hanun. Dia tidak berhati-hati, tapi dia langsung percaya. Karena yang memberikan nasihat itu adalah pemuka-pemuka Bani Amon. Dia anggapnya sebagai tokoh, sebagai pemuka, maka dia langsung dengarkan. Tapi kita tahu semuanya menjadi fatal. Maka saya katakan berhati-hati menerima masukan dan nasihat. Tapi yang kedua juga pelajaran yang penting adalah tindakan yang salah akan merugikan diri kita sendiri. Maka saya katakan pelajaran pertama harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita salah bertindak, itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan saya mau katakan yang paling rugi di sini adalah Hanun.
karena dia salah bertindak. Yang paling rugi dialah yaitu Hanun, karena kekuasaannya, kepemimpinannya sebagai raja atas Amon akhirnya hancur, berantakan. Karena dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dikatakan, akhirnya Bani Amon dimusnahkan oleh Yoab atas perintah Daud. Hancur-hancuran, habis-habisan. Kenapa? Karena dia salah di dalam menerima masukan dan salah di dalam bertindak. Tindakannya sangat-sangat fatal. Ibu bapak dikasih Tuhan, doa dan harapan saya, kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan segala tindakan kita, bukan tindakan yang merugikan kita, bukan tindakan yang merugikan sesama, bukan tindakan yang merugikan keluarga kita, tapi tindakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, berdasarkan pelajaran ini, hati-hati di dalam mendengarkan masukan, hati-hati dalam bertindak. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesempatan hari ini, tanggal 28 Desember tahun 2021 ini, saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita melalui kisah ini. Yang pertama, sekali lagi, perlu berhati-hati dalam mendengarkan masukan dan nasihat. Perlu berhati-hati, minta hikmat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ujilah setiap roh, ujilah setiap nasihat. Jangan langsung dipercaya dengan bulat-bulat dan langsung ditelan dengan mentah-mentah dan langsung dilakukan. Bisa fatal, saudara. Yang kedua, kita memohon tuntunan Tuhan agar tidak salah dalam bertindak. Minta tuntunan Tuhan. Jangan merasa berpengalaman, jangan merasa berkuasa, jangan merasa karena sudah pintar akhirnya tidak minta tuntunan Tuhan lagi. Mintalah tuntunan Tuhan. Sekali lagi, siapapun Anda, siapapun kita, pasti punya peluang untuk salah. Tapi tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, jika ada tindakan kita yang salah, yang sudah merugikan hidup kita, merugikan orang lain, hari ini minta pengampunan dari Tuhan. Mohon tuntunannya supaya Dia memulihkan hidup kita, sehingga kesalahan yang sudah kita lakukan dapat dipulihkan oleh Tuhan dan dapat diampuni oleh Tuhan, sehingga kita kembali mengalami hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikianlah renungan yang bisa sampaikan dari pengalaman tindakan bodoh dan tindakan salah yang dilakukan oleh Hanun dan yang merugikan dirinya, sehingga kita semuanya belajar untuk terus berhati-hati dan dalam mendengarkan masukan dan nasihat, dan berhati-hati dalam tindakan kita supaya tidak merugikan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini hamba berdoa bersama dengan sahabatku, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, kami sudah mengetahui bagaimana Hanun mengalami kerugian yang tidak seharusnya. Disebabkan karena dia salah mendengarkan nasihat. Disebabkan karena dia salah dalam bertindak. Tuhan, sungguh memprihatinkan. Sungguh menyedihkan tindakan dan pengalaman yang dialami oleh Hanun. Tapi Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menolong menuntun kami agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus berhati-hati dalam mendengarkan nasihat dan masukan, dan terus meminta tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami lalui, situasi yang kami hadapi, kami tidak salah dalam bertindak, tapi kami bertindak sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan. Di dalam segala hal kami butuh tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam segala hal kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga menyerahkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan tuntun dan Tuhan sertai supaya bertindak dalam kebenaran. Dan jika ada tindakan yang sudah dilakukan dan tindakan itu adalah salah, Tuhan ampunilah kami, ampunilah para sahabatku, ampunilah saudara-saudaraku ya Tuhan. Dan sekaligus minta Tuhan pulihkanlah kehidupan setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, sehingga dalam segala tindakan yang kami lakukan menjadi tindakan yang menyenangkan hati-Mu dan membawa hidup kami mengalami kehidupan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus
Hamba berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh sahabatku, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Mereka yang sakit jamah dan sembuhkan, dan mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga berikan kekuatan. Dan mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong supaya mereka mengalami pertolongan dari Tuhan dan tidak salah dalam bertindak, tapi mereka mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, mari tetap berhati-hati dalam bertindak, supaya tindakan yang kita lakukan menjadi tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dan menjadi tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan merugikan, bukan merusak, tapi membahagiakan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.